Katanya outsole bolong-bolong kayak gini tuh lagi ngetren ya. Ini local brand by the way. Senggol dong! Disclaimer ya, ini honest review. Kita nggak menjelek-jelekan. Ini apa adanya aja, out of the box. Ini adalah sepatu lokal, brand Hayden Heritage. Dan model ini, model Stride Blast. Jadi kalau dilihat ini siluetnya mirip banget dengan sepatu yang kalian lihat di mall. Minimal lihat 3 pairs lah kalau lu ke mall. Sepatu on running, siluetnya mirip banget. Terus apakah ini bisa menjadi alternatif on running? Let's find out. Jadi dari bahan uppernya kita bahas dulu aja. Kebetulan gue punya pair yang sama. Kalau dilihat ini adalah model On Cloud Monster, sedangkan ini Stride Blast. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada logo Hayden Heritage di sini, bagian uppernya sama-sama mesh, cuman kalau dari bahan meshnya sedikit berbeda ya. Bagian heelnya sih terutama. Pas gua unboxing, bagian heelnya tuh sedikit miring, peang gitu ya. Jadi ibaratnya kalau gue pegang heel supportnya kurang kuat ya. Kayaknya heel supportnya nggak gitu stabil. Apa nggak ada bang? Apa nggak ada? Nggak tahu, let's find out. Lalu untuk bagian tang bahannya beda dengan on running. Bahannya ini dari kalau gue pegang tuh kayak bahan apa ya? Bludru, bukan suede ini. Ini bahan kayak bludru gitu. Terus untuk lacesnya juga sedikit berbeda. Lacesnya itu dari kayak semacam reflektif, tapi bukan reflektif deh kayaknya ini. Ini lebih ke ada pattern ya lacesnya. Tapi secara midsole itu mirip banget. Midsole dan outsole-nya itu patternnya tuh benar-benar mirip. Perbedaannya dengan On Cloud Monster, dia nggak ada speedboard di tengah sini, di bagian outsole. Dan kalau dipegang tuh empuk banget, sedangkan untuk On Cloud Running ini, yang si Cloud Monster ini keras banget speedboardnya. Jadi kayak apa ya, shank plate gitu ya, buat stability dan support. Tapi let's review untuk midsole-nya. Midsole-nya sih empuk ya. Midsole-nya empuk, lumayan firm. Bahannya tuh bisa dibilang mirip Phylon, tapi nggak seempuk Phylon. Kalau Phylon tuh kayak empuk banget. Ini empuk tapi masih firm. Gimana ya jelasinnya? Mungkin nanti pas gue coba on fit ya, baru bisa ngejelasin lebih detail. Tapi so far ini empuk. Terus pas gue buka insole-nya ternyata tebal banget. Jadi mungkin ini sengaja dibikin tebal biar additional comfort mungkin on foot. Overall ini retail gue beli harga 323.000 di Shopee. So harganya sih too good to be true ya. Harga oke banget, affordable. Dan menurut gue, I think kalau buat lari mungkin it's a no. Tapi kalau buat lifestyle, buat jalan-jalan di mall, terus buat alternatif, ini sih worth it banget harganya. Menurut lu, Los? Iya, kalau untuk jalan sih kayaknya oke. Kalau buat jalan oke, tapi kalau buat performance mungkin gua nggak suggest ya, karena dari heel support dia juga udah miring-miring, peang, terus buat uppernya, buat midsole-nya juga nggak ada shank plate atau speedboard kalau teknologi on running ya. Jadi gue rasa ini oke banget kalau buat dipakai lifestyle atau mungkin jalan atau lari tipis-tipis saja kayak 2-3 kilo should be fine. Nggak bisa, Nanti ankle. Jangan ya. Cuman secara quality gue agak kayak tadi pas unboxing, masa meshnya begini, jadi udah kayak keteken gitu, jadi kayak bener-bener agak sayang sih kalau emang mungkin packagingnya bisa lebih bagus, jadi nggak bikin sampai peang gini.
Tapi biasanya bang kalau dikritik bilangnya kan harga begini. Ya benar sih, tapi local brand selalu bersembunyi dengan defend kata-kata seperti itu. Cuman ya kita sebagai reviewer, kita kritik supaya bisa lebih baik ya. Jadi kedepannya mungkin packagingnya bisa lebih bagus. Ini paling cuman pakai shoe paper gitu atau shoe tree, udah bisa lebih bagus gitu loh. Ini paling nggak cost banyak kali ya. Lihat tuh kayak shape-nya udah agak miring untuk bagian heel-nya. Ini kayak apa ya, yang penting ada aja gitu loh. Agak sayang sih, kayak yang penting lu bikin tapi nggak maksimal menurut gua ya. Ya harga gini bang, mau harga apa? Ya begitu. Tapi maksud gua mungkin dari brandnya emang mau dapat traction. Ya, semoga kedepannya bisa diimprove dengan midsole sendiri. Jadi, kalau midsole seperti ini kan pasti import ya. Dan gue agak curiga kalau midsole kayak gini tuh bisa dibilang yang produksian KW. Jadi ini boleh nggak? Jadi ini bisa dibilang on running KW nggak bang? Bisa nggak ya? Tapi uppernya pakai brand sendiri, jadi gue nggak bisa bilang KW sih. Kalau mau lihat yang KW, berikutnya gue ada comparison yang ini. Jadi langsung aja lihat. So, worth it mana nih? KW harganya mirip-mirip. Mahal yang KW malah. Final verdict menurut gue ini si Hayden gercep banget. Dan hebat sih bisa langsung aja nih import midsole seperti ini dan langsung bikin uppernya. So gua harap kedepannya mungkin ada improvement. Walaupun sebenarnya mungkin karena mau price pointnya di segitu, gimana ya, price kalau bisa lebih bagus dengan price point yang lebih tinggi juga nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah buat lu bang, buat sebagian orang Indonesia gimana bang? Tapi kan ini sepatu performance itu harus ada kasarnya R&D yang lebih proper lah, menurut gue ya. Tapi dia klaim gak ini performance shoes? Dia nggak klaim sih. Yang penting looks-nya ya. Oke, itu aja sekilas review Stride Blast dari Hayden Heritage. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it buat dibeli? Seharga 323.000? Komen di bawah. Let's stop flexing and start understanding with Deep Next.